على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. ويا أيها العباد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari raya yang mulia ini masih memberikan kita kesempatan berkumpul di tempat yang mulia, melaksanakan salat sunnah Id yang mulia, kemudian meneladani apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sosok yang menjadi poros ketakwaan untuk seluruh makhluk, Sayyidina Ibrahim alaihissalam yang bergelar Abul Anbiya, ayahnya para nabi, dan juga meneladani sosok yang mulia mencapai tingkat kesempurnaan iman dan takwa kepada bakti kepada orang tuanya, Sayyidina Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini berulang setiap tahun, teladan ini berulang setiap tahun untuk umat manusia. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wahai Muhammad, ikutilah millah jalannya Nabi Allah Ibrahim, karena sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim di jalan yang lurus." Sampai syariat kita banyak yang mengambil dari syariat Nabi Allah Ibrahim, di antaranya syariat kurban, di antaranya syariat khitan, dan masih banyak milah atau manasik teladan yang kita bisa ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, salat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meneladani Nabi Ibrahim sebagaimana yang tadi oleh Bapak Eru sudah disingkir sedikit tentang kepedulian. Bagaimana sosok Nabi Ibrahim, orang yang paling peduli terhadap sesama. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadisnya, beliau tidak akan makan sendiri kecuali beliau makan bersama teman. Bahkan kalau beliau tidak ada teman untuk diajak dia makan, beliau mencari
sampai sejauh 1,5 mil atau mungkin 3 kilo beliau berjalan. Bahkan dalam riwayat yang lain diriwayatkan Nabiullah Ibrahim ini setiap malam tidak pernah makan kecuali seluruh penduduk kampungnya telah makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Penghambaan yang sempurna sampai dalam kesempurnaan iman yang tidak lain senantiasa memberikan manfaat untuk sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk sesama. Kalau tidak bisa manfaati dengan materi, manfaati dengan jabatan. Kalau tidak bisa manfaati dengan pemikiran, kalau tidak bisa manfaati dengan tenaga, dan kalau sudah tidak bisa memanfaati dengan apapun, berdoalah untuk kemanfaatan orang-orang Islam dan Muslimin pada khususnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pribadi yang berhasil dalam segala aspek kehidupan. Tentang pendidikan terhadap anak, tarbiyah, kita bisa melihat anaknya menjadi nabi, Nabiullah Ismail. Anaknya menjadi nabi, Nabiullah Ishaq. Cucunya menjadi nabi, Nabiullah Yakub. Cicitnya menjadi nabi, Nabiullah Yusuf. Maka tidak salah gelar yang disematkan oleh Nabiullah Ibrahim, Abdul Anbiya, ayah para nabi, karena keberhasilannya menanamkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anak-anaknya ditanamkan sejak dini, dinasihatkan, diwasiati, nanti kalau ayah tidak ada, apa yang akan kamu sembah? Maka itu lebih baik. Dan serempak anak-anaknya juga menjawab, kami akan menyembah apa yang disembah oleh ayah kami. Kami akan menyembah apa yang disembah oleh kakek-kakek kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedeladanan yang kedua kita ambil dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ismail alaihissalam sampai pada kesempurnaan iman, totalitas berbakti kepada orang tua. Sebagaimana Allah mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Setelah ketaatan penghambaan kepada Allah, tidak ada lain kecuali penghambaan dan bakti kita kepada orang tua kita. Nabiullah Ismail seseorang sampai pada puncak kebaktian terhadap orang tua. Bukan cuma materi, bukan cuma tenaga yang diambil atau diminta oleh ayahnya, tapi dirinya dan nyawanya diambil. Apa yang dikatakan oleh Ismail? Ya abati fa'al ma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau ini perintah laksanakan. Nanti ayah akan mendapatkan insyaallah termasuk golongan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di mana kita berada? Di tengah-tengah zaman yang mana sangat sulit mencari anak yang bakti terhadap orang tua. Yang ada mayoritas anak lil walidain, berani sama orang tuanya. Entah itu membantah, entah itu menjawab, atau entah itu bahkan bertengkar dengan orangnya sendiri, orang tuanya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan cuma zaman kita sekarang. Bahkan di zaman Nabi pun pernah terjadi seorang anak. Sampai kejadian ini menjadi sebab munculnya satu hadis. Dan Nabi menangis karena untaian syair ungkapan hati seorang ayah di depan anaknya. Pernah satu waktu seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Wahai Rasulullah, ayahku mengambil harta. Kata Rasulullah, ilham fa'tini bi abi. Pergilah dan datanglah ke sini dengan ayahmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tidaklah masalah pemuda ini pergi meninggalkan Nabi untuk memanggil ayahnya. Fanazala Jibril, faqala ya Muhammad inna Allah yu'tuka salam wa yaqulu laka idza ja'aka syai'
fas'alhu an syai'in qalahu fi nafsi. Malaikat Jibril datang dan mengatakan, wahai Muhammad, Allah kirim salam kepadamu. Dan Allah berkata, nanti kalau orang tua yang dimaksud oleh anak itu datang, katakan, fas'alhu an syai'in qalahu fi nafsi. Katakan kepadanya untuk mengatakan apa yang ada dalam hatinya selama ini yang pendam. Apa cerita hatinya, tangisan hatinya yang selama ini dia tahan. Sampai datanglah orang tua ini dengan anaknya, dan Nabi kemudian datang pada orang tua ini dan mengatakan, apa permasalahanmu dengan anakmu sehingga anakmu mengatakan, engkau mengambil hartanya, engkau telah begini, telah berbuat ini, telah berbuat ini. Kemudian orang tua ini hanya diam dan meneteskan air mata. Sampai Nabi mendekat, lantas Nabi mengatakan, akhirnya ansi qul tahu fi nafsik ma sami'ta qawlan. Katakan kepada tentang suara hatimu yang selama ini kamu pendam, kamu tahan, keluarkan. Yang sampai-sampai telingamu pun tidak pernah mendengar suara ini. Kemudian orang tua tadi mengatakan, wallahi ya Rasulullah, ma yazalullahu ta'ala yaziduka bika yaqinan. Setelah dipegang oleh Nabi dan dikatakan seperti ini, bahkan semuanya kepada, katakan semuanya kepada wahai orang tua. Orang tua menjawab, demi Allah ya Rasulullah, inilah sesuatu yang senantiasa membuat imanku bertambah kepadamu, dan aku senantiasa setiap hari ingin bertemu kepadamu. Kemudian Nabi dengan memeganginya orang tua ini, Nabi mengatakan, kul wa ana asma. Katakan jeritan hatimu, katakan rintihan hatimu dengan apa yang telah dikatakan anakmu ini. Wa ana asma, aku akan mendengar. Kemudian orang tua ini sambil menatap anaknya dengan meleleh air mata menangis, memuntaikan syair yang sangat indah. Qadautuka mauludan wa muntuka ya fi'an tu'allu bima asni alaika wa tadhalu. Wahai anakku, teganya engkau telah mengadukan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadautuka mauludan, engkau lahir, aku yang memberi makan. Engkau lahir, aku yang senantiasa mempersiapkan segala macam keperluan. Wa muntukanya, bahkan ketika engkau sudah mencapai, bisa lari, bisa jalan, aku yang senantiasa melatihmu, memegang tanganmu supaya engkau tidak jatuh. Tu'allu bima asna 'alaika wa tadhun, yang senantiasa mendorong semangatku untuk bisa memperhatikan, memberikan tarbiyah kepadamu. Idza lailatul dhaqat ka bisukmi lam abid lisafmika illa sahiran ataman. Wahai anak, apakah kamu lupa ketika engkau masih kecil sampai beranjak dewasa, ketika engkau sakit? Lisafmika lam abid, aku tidak pernah tidur malam, padahal yang sakit engkau, padahal yang punya penyakit kamu. Lisannika illa sahiran ataman, bahkan aku setiap panjang malam begadang, sampai mungkin sempoyongan, sampai mungkin meneteskan air mata berharap engkau dapat cepat sembuh pada Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagta sinna wal ghayah allati laha ma dama fika kunta u'amil. Tapi apa yang aku lihat saat ini, dengan keberadaanmu yang sudah kuat, bisa bekerja, mencari nafkah, engkau tega mempengabkan aku, memutus harapanku, bahkan sedikit yang kau harapkan, cuma sesuap makanan untuk bisa aku bertahan hidup dan terus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alta jazaiya bilbatan wa fadaqatan ka'annaka mun'imul mutafaddil. Engkau seakan-akan seperti Allah, seperti Tuhan yang memberikan rezeki kepadamu, yang memberikan makanan kepadamu. Apakah engkau tidak ingat bahwa semuanya dulu aku yang melakukan hanya untukmu, dan aku berharap sesuap nasi untuk
kehidupan ini supaya bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaitaka idza lam tar'a haqqa ubuwati fa'alta majarun mutajawwir yaf'al. Kalaupun wahai anakku, engkau tidak bisa memperlakukan hak ayah kepadamu, maka setidaknya perlakukan hak bertetangga, karena aku hidup berdampingan dengan Allah. Dengan menangis dan meneteskan air mata, kemudian anak muda yang mengadu tadi juga menangis, sampai Nabi mengatakan, wallahi ma min hajarin wala madarin yasma' min hada illa. Nabi menangis, seluruh para yang mendengar juga menangis, dan Nabi mengatakan, demi Allah, tidak ada makhluk hidup pun atau makhluk mati yang di bumi ini mendengar derita hati seorang ayah tua ini kecuali dia akan menangis illa baka. Lantas muncullah satu hadis yang mulia yang banyak perawi hadis menafsiri. Kemudian Nabi mengatakan, ya walad anta wa maluka li abika. Wahai anak, ingat, engkau dan hartamu milik ayah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ditulis kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak-anak yang bakti terhadap orang tua kita. Kalaupun kita punya anak, termasuk orang-orang tua yang senantiasa membantu anaknya untuk bakti pada Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan indah sebelum saya tutup khutbah pertama. Ungkapan indah mengatakan, sebaik-baik orang tua senantiasa mengharapkan anaknya lebih baik dari dirinya, dan sebaik-baik seorang anak senantiasa mengakui bahwa orang tua lebih baik dari dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمات ذاتك في كل وقت رحيم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارض عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا وليرزقنا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل حجاج من إندونيسيا وخصوصا من Tulungagung حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وعملهم عملا مقبولا وتجارتهم تجارة لن تبور. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا جميع والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان والزمان. اللهم عليك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، واهلك من في حلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، فاغفر لنا كل شيء ولا تسألنا كل شيء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه ولذكر الله أكبر.